Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Di video kali ini aku akan ngeposting part 32 lanjutan dari cerita sebelumnya. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia mengikuti cerita-cerita aku hingga insya Allah aku tamatin nantinya. Selamat membaca ya teman-teman. Ku kembalikan uangmu mas, bagian ke-32. Pov Yuni. Aku dan Alisa sedang di bagian pembalut. Dia mencari-cari pembalut yang cocok dan biasa dia gunakan. Tante biasanya pakai yang merek apa? Apa ya? Kataku bingung. Mau berkata jujur tetapi malu. Aku dijatah Mas Hamdan 10.000 per hari. Dan sebulan bisa sampai 300.000 untuk keperluanku membeli apa saja. Salah satunya pembalut saat datang bulan. Namun tak kugunakan karena banyak kebutuhan mendesak. Uang itu terkadang buat membeli susu Cecil dan jajan Fatih. Aku menggunakan kain saat datang bulan. Kain daster yang sudah bolong, aku robek dan itulah yang aku pakai. Aku menghela nafas teringat masa lalu yang menyayat jiwa. Untunglah cuma 2 tahun aku bodoh. Cuma 2 tahun aku mengendapkan uangku di bank. Tante lagi mikirin apa? Suara Alisa membuat aku kembali ke dunia nyata. Aku mengulas senyum. Sampai sekarang tante nyaman pakai pembalut kain. Hah? Alisa terkejut. Aku hanya mengulas senyum. Pembalut yang bagus tentunya sayang. Buatan pabrik, cuma dia kain, bisa dicuci ulang. Karena tante gak bisa pakai merek yang setelah pakai dibuang. Alisa mengerutkan dahinya. Boleh dicoba tante, Alisa mengulas senyum. Sebentar kita singgah di sini dulu, aku mau membeli pembalut sayang, kata suara dengan lembut mendayu. Ya terserah kamu saja, mau beli yang mana? Suara itu seperti aku kenal. Aku mengalihkan pandangan ke samping, dan alangkah kagetnya aku melihat Mas Hamdan bersama wanita. Mas Hamdan, seruku dengan membulatkan mata. Dia kedapatan lagi selingkuh. Mas Hamdan dan wanita itu. Tetangga kami, wanita munafik, mereka berdua terkaget melihatku. Mbak Yuni, kata Mbak Lia menatapku tak enak. Yuni, cicit Mas Hamdan. Sedang belanja ya mas? Aku berkata santai. Wajahnya pias melihatku. Kamu ngapain Yuni? Dia salah tingkah. Gak penting juga mas. Oh kata pengacaraku undangan udah dikirim, kamu udah terima kan? Undangan apa? Mbak Lia keheranan. Dia menelan salivannya melihat wajah datarku. Aku tersenyum supaya dia tak takut. Undangan perceraian mbak. Mau bantu saya ya beraksi di persidangan kalau kalian selingkuh. Biar akta cerai cepat keluar dan perceraian selesai dengan cepat. Jadi sudah resmi mau bercerai Mbak Yuni, kata Mbak Lia tersenyum bahagia. Aku mencibir sebentar. Dia gak tahu bagaimana kelakuan Mas Hamdan bila sudah menikah. Mungkin wanita di depanku ini akan bernasib sama denganku. Sudah mbak, mau bantu saya beraksi kalau kalian selingkuh? Saat aku tanya itu wajahnya pias. Dia diam dan melirik pria di samping yang masih resmi suamiku. Karena kami belum ketuk palu dan dia tidak menolakku. Sini kamu Yuni, Mas Hamdan dengan kasar menarik tanganku. Dia marah, entah mengapa marah. Lelaki yang aneh. Aku melepasnya dengan kasar juga. Apa sih, jangan kasar deh. Aku gak akan ceraikan kamu, dia menatap aku tajam. Terserah, sudah ada bukti. Oh, aku yakin kita bakal pisah dan kamu gak dapat apapun. Buktiku sudah banyak, aku sangat yakin, kataku tersenyum. Dia mengeraskan rahangnya. Kamu tahu, aku seperti ini karena salah kamu.
Kamu gak jadi istri penurut dan entah di mana. Makanya aku bermain-main dengan wanita lain. Aku hanya jalan bersama dan tidak selingkuh. Dia berkata dengan emosi untuk meyakinkan. Aduh, aku sangat kaget deh mas. Kok bisa cuma teman bilang sayang segala? Sebenarnya berapa orang pacar kamu? Yang aku tahu baru 2 orang. Dan gak ketahuan mungkin banyak. Kamu tipe manusia suka tebar pesona, namun bila bosan dibuang deh. Mas Hamdan mendengus mendengar ucapanku. Apapun Yun, gak semudah itu bercerai dari aku. Kita lihat aja persidangan yang hanya menghitung hari. Siapa yang bakal menang, aku atau kamu? Pacar kamu nunggu tuh. Aku mau bersama Alisa dulu, aku berkata santai. Tak ada emosi di wajahku. Dan sebaliknya dengan Mas Hamdan yang dari tadi berbicara dengan otot wajah. Dia menarik tanganku. Aku melepasnya lagi dengan kasar. Jijik sekali rasanya. Walau dia suamiku, namun aku yakin dia sudah berbuat mesum dengan wanita lain karena selimut dan lingerie merah pernah aku temui di kamarnya. Kenapa kamu bisa bersama anak atasanku? Tanyanya dengan wajah gusar. Apa urusanmu? Urus saja masalahmu sendiri. Kali ini aku berkata ketus padanya dan memandangnya tajam karena aku anggap pertanyaannya sebagai masalah pribadiku. Kau ada main dengan atasanku? Kau ada bukti? Aku akan cari bukti supaya perceraian dipersulit dan kamu harus bayar denda padaku bila ingin dikabulkan. Dia mengeraskan rahangnya. Silahkan cari mas. Lebih bagus malah. Aku sama sekali gak takut. Bercerai darimu adalah kebahagiaan untukku, kataku dengan menaikkan sudut bibirku. Yuni, ada masalah apa? Pak Irsyad dan Alisa serta Fatih datang bersama. Aku segera mendekati mereka dan menunjukkan kalau kami dekat dan akrab. Biar dia bisa tahu, bukan dia saja yang bisa punya pacar. Aku juga bisa, walau Pak Irsyad bukan kekasihku, hanya teman saja. Tidak ada hanya bersilaturahmi dengan Mas Hamdan. Dia bawa pacarnya. Wanita sukses loh ya, kerja kantor. Seperti selama ini dia inginkan Mas Hamdan. Aku menyeringai mengejeknya. Dia terlihat tak senang dan mati gaya. Mas, ada masalah apa? Mbak Lia datang menghampiri. Mas Hamdan hanya diam saja. Pak, saya mau bertanya, apa hubungan Bapak dengan Yuni? Kata Mas Hamdan begitu saja. Aku sempat pias sebentar. Mengapa lelaki ini gak punya malu sama sekali? Saat ini masih teman, semoga bisa berlanjut di atasnya, kata Pak Irsyad menatapku dengan lembut. Alisa tertawa diikuti Fatih. Sementara Mas Hamdan dipenuhi emosi yang siap meletup. Bapak sadar dia masih istriku, walau Bapak atasanku, tetapi saya tahu Bapak sepertinya punya perasaan lain dengan Yuni. Tetapi kalian akan bercerai dan Yuni sudah tak nyaman dengan Anda, Pak Hamdan. Apalagi Anda sudah punya pacar segala. Pak Irsyad berkata tenang. Mas Hamdan terlihat tak senang. Tidak akan semudah itu, dia mendengkus tak senang. Sudah mas, sebaiknya kita pergi. Mbak Lia menarik tangan Mas Hamdan. Tanpa terduga dia menyentak kasar dan Mbak Lia terkaget. Urusan ini belum selesai Yuni. Kamu gak bisa menang gitu aja. Pak Irsyad, bagaimanapun dia masih istri saya, kata Mas Hamdan mendengus marah. Udahlah mas, kamu hanya akan menjadi mantan untukku. Sudah mau cerai kok banyak ngancam orang. Urus saja masalahmu karena masalahku bukan masalahmu. Aku menyukai Pak Irsyad dan dia akan menjadi calon suamiku pun itu bukan urusanmu. Sentakku. Pak Irsyad dan Alisa terkaget sekaligus melihatku. Ada senyuman di wajahnya, sepertinya dia senang aku berkata kalau dia calon suamiku. Akhirnya Mas Hamdan berlalu dengan amarah yang tersulut. Mbak Lia mengikuti, ada rasa sakit di dasar hati karena sikap jahat Mas Hamdan. Jika tidak suka lagi, mengapa harus menzolimi? Mengapa dia tak pernah mengalah, bahkan untuk kesalahannya sendiri? Mengapa dia cenderung emosi padahal kelakuannya tak terpuji? Apakah layak lelaki itu dipertahankan? Mas Hamdan hanya lelaki toksik dan sebuah petaka di hidupku. Lepas darinya adalah anugerah untukku.
Kami berjalan ke parkiran karena sudah selesai berbelanja. Ada saja orang-orang toksik yang mempengaruhi moodku. Kemarin emaknya Mas Hamdan, sekarang Mas Hamdan. Mungkin besok Ambar yang akan menggangguku. Anak-anak sudah masuk ke mobil. Saat aku hendak membuka mobil, Pak Irsyad menahanku. Tatapannya seperti tadi terlihat lembut. Yuni, apa maksud perkataanmu barusan? Apakah kamu ada rasa padaku walau kecil? Aku diam, tak tahu mau menjawab apa. Aku bukan tak ada rasa padanya, namun aku tak berani menjalin hubungan dulu. Mengapa pengganti datang secepat ini? Izinkan saya menjawab setelah selesai bercerai, Pak. Maafkan kelancangan ucapan saya tadi, kataku sambil menunduk. Dia mengulas senyum. Baiklah, saya senang kamu berkata itu. Saya akan buktikan, saya layak untukmu, Yun. Anak saya anak yang baik, dan keluarga saya baik. Tidak akan ada yang menjahati kamu. Saya tahu hatimu setengahnya sedang kamu kunci. Saya akan membukanya. Aku hanya tertawa ringan. Yun, boleh saya minta satu hal padamu? Dahiku mengernyit. Apa maksud Pak Irsyad? Minta apa ya, Pak? Maukah kamu bersambung? Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.